Hai teman writers, welcome back. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Semoga kita semua sehat selalu. Kembali lagi di Sabtu Review, di mana di sini kita itu nggak hanya sekadar mengulas buku untuk tahu isi ceritanya aja, tetapi kita juga mengambil teknik-teknik kepenulisan yang ada di buku yang kita bahas tersebut untuk nantinya bisa kita aplikasikan di dalam proses kreatif kepenulisan kita ya teman writers. Nah, masih dalam rangkaian mengulas buku-buku atau novel-novel romantis series dari KMC Publisher. Ini dia, kembali lagi di dalam romantis series KMC Publisher. Yang mana yang akan kita bahas hari ini? Yang mana? Nah, sebelumnya aku ingin menjelaskan ya, apa itu KMC Publisher. Jadi KMC Publisher ini adalah awalnya dulu adalah sebuah komunitas menulis ya teman-teman. Dan kemudian para penulis-penulis di sini belajar bersama-sama dengan mentor yang keren-keren, yang kece-kece. Dan pada akhirnya publish atau menerbitkan bukunya sendiri di bawah naungan KMC Publisher ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bergabung dalam komunitas menulis cerdas alias KMC Publisher ini, link grupnya sudah aku letakkan di description box. Lagi di romantis series ini, yang mana yang akan kita bahas? Ini sesuai dengan saran atau permintaan dari seorang Milanisti yang juga teman writers yang sangat penasaran dengan ini, dengan Two Colors of Fate. Akhirnya aku putuskan hari ini kita akan membahas novel yang ini ya. Aku langsung setuju, kenapa? Karena aku juga penasaran nih. Jarang-jarang aku menemui novel yang temanya itu adalah tentang sepak bola ya. Jadi romantisme dan sepak bola itu jarang sekali diangkat. Jadi aku juga langsung setuju kalau kita hari ini membahas The Two Colors of Fate. Nah, novel ini ditulis oleh Aldi Ark. Mudah-mudahan aku benar sekali ini pronounce-nya ya. Aldi Ark. Ya, jadi ini bagi yang ingin tahu atau kepo mengenai penulisnya bisa langsung aja ke media sosialnya. Semua alamat media sosialnya sudah aku letakkan juga di description box. Bagi yang paham rivalitas antara AC Milan atau pendukung AC Milan alias Milanisti dan juga Inter Milan alias Interisti, itu pasti sudah bisa membayangkan bagaimana kisah cinta antara Milanisti dan juga pemain sepak bola yang klub impiannya itu adalah Inter Milan. Pasti lebih rumit, lebih heboh dari perseteruan keluarga Romeo dan Juliet kan? Langsung aja kita bahas book performance-nya. Nah, book performance-nya ini masih ada benang merah dengan buku yang kita bahas sebelumnya ya. Oh ya, buku yang kita bahas sebelumnya itu judulnya ini ya, Chrysanthemum, karya dari Sekar Setianingrum. Yang menonton review novel Chrysanthemum bisa langsung ke link ini ya. Nah, sama juga penampilannya di sini memiliki benang merah, yaitu covernya. Desain covernya itu merupakan siluet wajah di sini karena karakter utamanya itu laki-laki, pria, maka siluet wajahnya adalah siluet wajah pria. Dan sini menurut prediksiku ini adalah siluet wajah si Terry dan kemudian Sebastiano Terry. Dan di dalam sini ada isi ceritanya ya, gambaran dari isi cerita, ada stadion bola, ada orang bermain bola, ada siluet pasang kasih gitu ya, dan ada supporter dan lain sebagainya. Jadi ini sangat nyambung sekali dengan isi cerita. Jika kita buka sama juga dengan buku yang sebelumnya, ini kita ditampilkan oleh satu lembar pembuka atau penyambutan yang sangat luar biasa. Aku tetap menyukai bagian ini, sangat favorit. Kemudian ada tanda tangan penulisnya dan kata-kata dari penulisnya yang sudah di print seperti ini. Jadi juga mengobati bagi yang ingin tanda tangan ya, langsung dari penulisnya. Udah gitu sama juga isinya, layoutnya segala macamnya sama dengan buku Chrysanthemum. Tulisannya kecil-kecil. Jadi sekali lagi tetap aku sarankan bagi yang matanya sudah tidak baik, gunakan pencahayaan yang bagus ketika membaca ini ya. Nah, book performance-nya aku suka dan ini warnanya juga mengambil warna yang Inter Milan-nya, bukan yang AC Milan-nya, mungkin karena karakter utamanya adalah Sebastiano Terry tadi, pemain sepak bola yang memiliki impian untuk bermain di klub Inter Milan. Nah, jadi ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Ini adalah cerita tentang yang tadi aku katakan, Sebastiano Terry alias Terry, yaitu seorang pemain sepak bola yang sangat berbakat. Dari kecil dia sudah sangat menyukai Inter Milan dan bermimpi menjadi pemain sepak bola di klub itu gitu ya. Terus ternyata dia jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Jennifer Angelina alias Angel yang merupakan pendukung fanatik dari AC Milan, yaitu
seorang Milanisti sejati dia. Bahkan background keluarganya juga semuanya merupakan Milanisti yang sangat fanatik sekali. Suamiku kan kayak mana ya ini pendukung, kondisinya hubungan pendukung antara AC Milan dan Inter Milan. Wah, ekspresinya udah kayak gitu. Berarti memang ini merupakan suatu kondisi di mana kalau misalnya terjadi sesuatu di antara para pendukungnya itu pasti akan terjadi konflik ya. Nah, ini sudah bisa tercium konfliknya dari sana. Nah, menurut aku ceritanya ini idenya unik itu tadi karena kita tertarik dengan idenya itu ya, makanya tertarik membaca. Menurut aku jarang diangkat juga di dalam novel ya, di novel-novel Indonesia terutama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ide cerita ini digarap dengan cukup baik atau tidak? Yuk kita langsung aja bahas mengenai gaya penceritaannya terlebih dahulu ya. Ya, ini gaya bahasanya itu ala-ala novel terjemahan. Nah, aku suka sekali ya dengan gaya-gaya penceritaan ala-ala novel terjemahan ini. Mungkin karena memang sejak kecil dulu aku itu suka sekali membaca novel-novel atau karya-karya fiksi terjemahan. Jadi ini sangat nyaman sekali bagiku. Jadi sesuai dengan selera pribadi aku ya, sangat sesuai dan juga sesuai dengan ceritanya. Kenapa? Karena ini memang settingnya luar negeri ya, ada di London sebentar karena si Terry ini asalnya adalah London dan kemudian nanti lebih banyak ceritanya itu di Italia. Jadi ya kita anggap saja ini memang novel terjemahan. Jadi memang klop sekali. Bagaimana dengan plot? Ini aku cerita sedikit aja lah ya, kita santai aja cerita. Ketika proses aku membaca The Two Colors of Fate ini, gaya bahasa novel ini yang kayak terjemahannya itu sebenarnya merupakan kendaraan yang sangat nyaman bagiku ya, kendaraan yang sangat nyaman untuk membawaku ini di dalam cerita ya, untuk mengajak kita masuk ke dalam cerita itu sangat baik sekali dari satu plot ke plot lainnya. Jadi coba kita ke karakter building dulu. Maaf ini agak sedikit lompat karena perlu juga aku ceritakan. Di sini juga ketika aku membaca, aku mendapati deskripsi karakternya itu sangat baik sekali, sangat kuat sekali. Jadi backgroundnya ada, kemudian ciri fisiknya nyata sehingga kita mudah sekali membayangkan. Kemudian dialog-dialog yang diungkapkan oleh karakternya juga sesuai ya, sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan dialognya. Jadi pokoknya nggak ada masalah dengan karakter buildingnya gitu. Udah kita udah believable lah itu semuanya karakternya. Jadi pada tokoh si Terry dan Angel ini backstory itu jelas kenapa mereka sangat suka sekali dengan Inter Milan si Terry, dan kenapa si Angel juga sangat fanatik sekali dengan AC Milan, dan itu ada semua backstorynya jadi kita percaya gitu kan. Terus sampai di sini baik-baik saja gitu, tapi ketika setengah cerita aku merasa kayak kenapa ya, kok kayak ada yang kurang gitu ya, aku melihat apa ya gaya penceritaan enak gitu, kita kayak biasa aja bacanya gitu, mengalir, nggak ada sesuatu beban. Kadang ada kan kalau kita baca tuh kayak beban kan gitu, kayak pengen kita tinggalin. Enggak, ini ringan, apalagi gaya penceritaannya adalah yang selera aku gitu kan. Terus gitu, apa ya, aku sampai kesulitan gitu mencarinya, apa gitu yang kurang gitu ya, apa yang salah gitu di sini. Jadi terus aku perhatikan lagi dari unsur plotnya ya, udah dibuka dengan cara yang cukup menarik menurut aku ya. Kepindahan si Terry ini langsung ke Italia. Sebelumnya dia bermain di London, kemudian dia ke Italia untuk bermain di salah satu klub sepak bola, Atalanta ya namanya. Sebelum mengincar klub impiannya yaitu Inter Milan. Jadi dia bermain dulu di sana di sebuah klub di Italia. Jadi kepindahannya itu langsung masuk dia ke inciting incidentnya cukup kuat di situ, konfliknya juga cukup kuat, bahkan ada dikasih sub konflik yang nantinya bakal memperkuat konflik utamanya gitu. Jadi di dalam plot aku rasa tidak ada masalah, plotnya itu plot yang maju, memang tidak plot yang rumit yang maju mundur enggak. Plotnya itu cukup maju, paling kalau menceritakan backstory itu pakai flashback nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Jadi setengah cerita itu temponya memang cepat, nggak lambat, nggak bikin ngantuk juga gitu. Terus aku mencari apa ini langsung ke pokok permasalahan juga, temponya cepat. Nah akhirnya aku mendapati bahwa ternyata kesalahannya di sini, di masalah tempo ya teman-teman, di masalah tempo. Jadi menurut aku ini adalah suatu hal yang bisa kita pelajari ya teman-teman. Ini aku mendapati pelajaran yang sangat berharga dari novel The Two Colors of Fate ini. Apa itu? Bahwa tempo cepat itu juga tidak menjamin, tempo cepat itu juga harus kita olah dengan cara hati-hati, ya kan, dengan cara yang sangat berhati-hati. Kenapa? Karena boleh saja cepat, tapi kita dalam satu momen-momen tertentu, itu utamanya momen-momen penting,
yang terjadi pada karakter utama kita, sebaiknya kita berikan sedikit waktu, sebaiknya kita berikan sedikit waktu yang lebih lama. Diberi waktu kepada pembaca untuk menikmati momen-momen yang penting. Apa saja contoh momen yang penting ini? Misalnya unsur of romantic. Ya, bagiku ini kan cerita romantis ya, apalagi setelah dilabeli menjadi romantis series gitu. Jadi untuk pelajaran bagi kita, kalau menuliskan romance itu ketika kita menyusun plot, itu ada baiknya kita juga menyusun unsur-unsur elemen of romantic atau juga romantic scene ya kan, untuk nanti kita bisa supaya lebih bisa lagi dapat gitu momen of romantiknya. Nah, romantic scene ini tentunya kita harus sesuaikan dengan plot juga kita sesuaikan dengan karakternya ya, karena nggak semua karakter itu perilaku romantisnya itu sama, jadi bisa beda-beda. Ada yang sangat sederhana ya kan, nggak memberi bunga, nggak memberi coklat, tetapi mungkin hanya perhatian-perhatian sederhana, seperti misalnya kayak di novel Krisantemum Semalam ya kan, kayak memasakkan pasangannya. Pokoknya dikembangin lah unsur-unsur romantis yang kira-kira bisa diambil inspirasinya, bisa dari film. Misalnya lagi ketika epic moment. Jadi menurut aku epic momennya di sini itu ya tentu saja ketika si Angel mengetahui bahwasannya ternyata selama ini pacarnya atau si Terry itu menyukai dengan sangat Inter Milan. Nah, ini juga epic momennya ini rasaku kayak cepat gitu saja berlalu. Jadi ini di sini kurang dieksplor lagi, kurang di-showingkan. Jadi di sini memang cukup banyak menggunakan teknik telling ya dibandingkan teknik showing. Nah, memang aku curiganya kenapa? Karena memang ini timeline dari ceritanya ini agak panjang, bukan seminggu 2 minggu ini timeline ceritanya, karena ada dijelaskan di sini bahwasannya si Terry itu bermain di Atalanta itu selama 3 tahun. Jadi mungkin karena yang cukup tentang waktu yang cukup panjang, jadi mungkin ini cukup harus ada trik tersendiri untuk cara menuliskannya ya, supaya tidak terkesan terburu-buru seperti ini, tidak terkesan meninggalkan, bukan terburu-burunya sih enggak juga, tapi kayak meninggalkan epic moment. Jadi itulah mungkin yang kurang membuat aku itu sebagai pembaca itu kurang memeluk kisah cinta si Terry dan juga si Angel ini tadi. But overall, yang suka bola ini pasti suatu hal yang asik sekali dinikmati ya, apalagi penulis itu pandai sekali mendeskripsikan pertandingan sepak bola gitu kan, keren sekali. Jadi terkadang memang kayak macam narasi berita sepak bola, tapi nggak masalah karena kita bisa menggambarkan kayak mana sebuah pertandingan itu, apalagi orang-orang yang bukan hanya orang yang suka bola ya, tapi orang yang justru nggak ngerti bola, justru di sini mendapatkan ilmu baru ya, bagaimana jalannya pertandingan, istilah-istilah bola juga cukup banyak di sini dipergunakan gitu kan, jadi bisa menambah pengetahuan baru juga. Masih dalam plot ini ya, bercerita tentang plot, aku tuh paling suka ketika ada adegan deg-degan ketika menunggu keputusan ayah si Angel ini, apakah dia menerima si Terry sebagai seorang interisti ya, atau orang yang bermimpi bermain di Inter Milan. Jadi nanti dia ada di sini adegan menolak tawaran dari bermain di Inter Milan untuk awalnya ya, tapi kemudian nanti menerima. Disinilah konflik yang besar kemudian terjadi. Nah, kita lanjut membahas tata bahasa. Kalau menurut aku tata bahasa di sini nggak ada sesuatu hal yang menonjol untuk kita perbincangkan ya, karena typonya itu sedikit, dan kemudian menurut aku ejaan bahasa Indonesianya juga cukup rapi. Memang berapa ada kutemukan kata-kata yang tidak baku, tetapi aku curiganya sih itu typo juga ya, salah ketik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kutipan favorit ya teman-teman. Aku punya kutipan favorit di sini. Kutipan favorit di sini aku juga ingin menggambarkan bagaimana pasangan kekasih Terry dan Angel ini berkomunikasi ya. Jadi bisa ada gambaran teman-teman gimana sih isi dari dialog karakter yang ada di buku ini ya. Kalau kau belum siap, jangan terlalu memaksa. Angelina mengalihkan pandangan ke arah lain, menyembunyikan raut wajahnya. Terry mengembuskan napas, lalu menggenggam tangan Angelina erat sembari menatapnya lekat. Ini bukan masalah siap atau tidak, ini tentang jalan yang harus kita lalui, Angel, tuturnya dengan suara yang sedikit pelan. Saat aku memutuskan untuk menjadikanmu kekasihku, kau adalah tempatku untuk pulang. Tentu dalam perjalanannya kita akan melalui banyak rintangan, tapi aku percaya kita bisa menghadapi semua ini. Ya, jadi romantic momennya tetap ada, tapi itu tadi kurang dieksplor ya kan. Itu salah satu yang aku paling favoritkan di buku ini, percakapan antara sepasang kekasih yang menghadapi masalah yang cukup pelik ya di dalam kehidupan percintaannya.
Nah, ini sangat recommended sekali bagi orang yang suka sepak bola dan juga yang mungkin tidak suka sepak bola dan ingin sesuatu yang fresh, ide yang fresh di dalam sebuah novel. Ini bisa dijadikan alternatif untuk bacaan kita ya teman-teman. Nah, kalau mau pesan langsung aja ke penulisnya, yang media sosialnya sudah aku letakkan di description box, atau juga langsung ke KMC Publisher-nya boleh juga. Dan linknya tadi ya sudah aku letakkan juga di description box. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di romance series KMC Publisher berikutnya. Buku apa yang akan kita bahas berikutnya? Apakah besok kita akan bahas lagi? Apakah aku sanggup membaca 2 buku dalam seminggu? Karena untuk membaca buku aku tuh serius ya teman-teman. Jadi nggak mau aku asal lewat aja. Jadi aku harus membaca dengan sangat detail, tidak bisa dengan cara cepat. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa 2 kali seminggu, mohon maaf, mohon izin. Mungkin kita akan lama gini sampai ke selesai romance series ini. Dan kepada teman-teman yang udah mengirimkan bukunya kepada aku mohon bersabar ya, karena kita hanya punya 1 hari di hari Sabtu untuk membahas review ini. Aku mohon maaf sebesar-besarnya ya, tapi bagaimanapun juga kalau misalnya teman-teman ingin bukunya dibedah di sini, sama-sama dibahas di sini, kirim aja pesannya di ramadayantisaragi@gmail.com. Tetapi untuk bulan ini harus bersabar karena teman-teman aku telah diberikan kehormatan yang cukup tinggi dari teman-teman semua untuk membahas buku mereka di sini. Jadi mohon bersabar ya teman-teman. Nah, bagi yang suka video ini jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you. Di sini banyak bayangan ya. Wow. Nanti kalau cahaya dari sana ada flare kacamataku, ada flare-nya. Iya, kalau ada cahaya dari samping ada bayangannya. Emang ginilah namanya YouTuber amatir ya kan. Masalahnya itu selalu pencahayaan. Pokoknya teman-teman, aku harap maklum lah ya kalau misalnya setiap hari kualitas videonya itu berubah, karena namanya juga amatir, masih belajar ya kan. Mudah-mudahan aku pokoknya terus belajar lah. Selamat ngopi teman-teman. Selamat menulis juga ya.